Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21. Demikian dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kita setiap hari, kita tentu membutuhkan agar Tuhan selalu menyertai, memberikan pertolongan kepada kita, agar kita dapat melakukan dengan baik serta dapat mencapai apa yang kita inginkan. Sudah pasti bahwa di dalam hidup ini kita menginginkan agar Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya untuk menuntun perjalanan hidup kita. Sesuatu hal yang tidak mungkin kita mengatakan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak membutuhkan. Justru kita selalu berpengharapan agar Tuhan mau menyertai, mau memberikan kekuatan, karena dalam menjalani kehidupan kita setiap hari kita tidak dapat mengatakan tidak ada yang menjadi penghalang atau tidak ada kesulitan atau yang menghambat apa yang akan kita lalui. Kita tidak mengatakan saya mampu dan dapat melewati apapun yang muncul di dalam kehidupan saya. Yang pasti hal yang tidak layak kita mengatakan seperti itu, bahwa perjalanan kehidupan kita akan selalu dapat dilalui dengan baik-baik saja. Yang pasti akan muncul sesuatu yang membuat kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita, kalaupun memang kita tidak berpengharapan supaya hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pasti kita membutuhkan perlindungan agar apa yang kita lakukan, kita dapat melakukannya dan menjalani kehidupan ini dengan baik, yaitu melalui penyertaan Tuhan Allah. Tuhan melihat keberadaan umatnya ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tuhan mengatakan bahwa umatnya ini tidak akan mampu menjalani atau melewati jalan-jalan yang sangat sulit dilalui. Bagaimana mereka bisa tiba di tempat tujuan yang Tuhan telah tetapkan untuk mereka diami. Kalaupun Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan, tentu ada tujuan kemana mereka akan pergi, dan untuk menuju tempat tentu sangat sulit dilalui. Dan Tuhan sendiri tahu bahwa apa yang akan dilalui oleh umatnya mereka tidak mampu tanpa melalui pertolongan dan penyertaan Tuhan Allah. Oleh karena itulah dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka dengan tujuan supaya segala sesuatu yang menghalangi perjalanan mereka dapat dilalui dengan baik. Cara dan perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya
Sebagaimana dikatakan dalam renungan kita tadi, digambarkan dalam wujud tiang awan dan tiang api. Selama 40 tahun lamanya mereka dalam perjalanan menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang tentu banyak muncul tantangan. Tetapi semua tantangan itu yang pasti Tuhan akan jauhkan dan Tuhan akan singkirkan dari kehadapan umatnya. Karena Tuhan sudah berada di tengah-tengah umatnya untuk menuntun dan menerangi perjalanan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan kita dalam menjalani hari demi hari, kita tentu mengakui tidak akan mampu tanpa memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan. Agar Tuhan selalu berada di hadapan kita, menjadi tiang awan dan tiang api, agar kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang menghambat perjalanan kita menuju apa yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Tuhan kiranya menguatkan kita semua dan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Di pagi hari ini kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami betapa besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami orang percaya. Tuhan telah menunjukkan kasih setia-Mu di tengah-tengah umat-Mu bangsa Israel. Dalam perjalanan Tuhan menunjukkan yang terbaik, menuntun dan menerangi perjalanan mereka untuk dapat mencapai tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi umat-Mu. Itulah pengharapan kami ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami setiap hari melalui aktivitas dan pekerjaan kami. Kami tetap memohon agar Tuhan selalu menunjukkan jalan, selalu menerangi perjalanan kami, sehingga kami mampu dan merasakan kekuatan melalui pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, itulah pengharapan kami semua, anggota jemaat-Mu, yang dalam kehidupan setiap hari melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Kami mohon Tuhan tetap melindungi, memberikan kekuatan sehingga mereka mampu untuk melakukannya dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa juga buat seluruh anggota jemaat yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami memohon kepadamu, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka juga merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang selalu melindungi setiap orang percaya yang berpengharapan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh majelis yang melayani di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Keramat Jati ini. Tuhan kiranya tetap menyertai, melindungi dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya, juga dalam melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Keramat Jati ini, sehingga mereka mampu dan tetap merasakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada semuanya. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Allah. Selamat pagi, shalom.